Saudara Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam daftar program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025-2026. Yusril mengatakan telah menerima laporan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bahwa rapat revisi Prolegnas menyepakati RUU ini sebagai salah satu prioritas. Meski begitu, proses pembahasan akan mengalami perubahan di mana DPR dinilai cenderung mengajukan rancangan baru sebagai inisiatif menggantikan draft usulan pemerintah sebelumnya di era Presiden Joko Widodo. Menurut Yusril, saudara, aturan tidak tertulis menyebut RUU usulan pemerintah yang belum selesai dibahas akan ditunda dan didiskusikan ulang setelah pergantian kabinet. Pak Supratman Andi Aktas sudah melapor pada saya bahwa Prolegnas sudah dilaksanakan, rapat untuk revisi Prolegnas itu sudah dilakukan dan sudah memasukkan pembahasan terhadap rancangan undang perampasan aset itu menjadi prioritas untuk dibahas dalam Prolegnas 2025-2026. Saudara, lebih dari 1 dekade, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk mengurangi korupsi tak kunjung disahkan. RUU Perampasan Aset kembali mengemuka setelah pada akhir Agustus kemarin, masyarakat melayangkan tuntutan yang disebut dalam 17+8 tuntutan rakyat. Belasan tahun rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang digadang-gadang menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi bergelut di balik meja politik. Bolak-balik masuk keluar Prolegnas, tapi tak kunjung mendapat payung hukum yang jelas. Kini, pada 2025, RUU Perampasan Aset kembali mengemuka setelah pada akhir Agustus kemarin, masyarakat melayangkan tuntutan yang disebut dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satunya mempertanyakan kapan RUU Perampasan Aset disahkan. Publik sudah muak dengan korupsi yang masih merajalela. Ini adalah RUU Perampasan Aset. Ini sudah jelas sekali diperintahkan oleh Pak Prabowo gitu ya, bahwa segera disahkan RUU Perampasan Aset. Ini rancangannya sudah berjalan selama 17 tahun. Nah, kalau bisa ini juga cepat-cepat untuk segera difinalisasikan. Apa yang masih kurang, apa yang masih lemah, segera difinalisasikan, segera Bang. Karena ini salah satu yang saya lihat juga ya, banyak disampaikan oleh segala lapisan masyarakat karena kita memang benar-benar sudah muak sekali dengan adanya korupsi di negara kita. Jadi RUU Perampasan Aset ini adalah salah satu tuntutan jangka 1 tahun yang kami juga rasa perlu holistik ya dilihat. Jadi sebagai rancangan undang-undang memang dia berpotensi bermata pisau 2 gitu, dimana kalau kita tidak memiliki proses hukum yang kuat, yang independen, kita tidak punya KPK yang independen, undang-undang tipikor yang juga harus diperkuat gitu ya, diperjelas, diperbarui supaya tidak karet, maka sebenarnya undang-undang ini tidak bisa diburu-burukan juga gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini holistik gitu ya dalam pelaksanaannya. Perjalanan RUU Perampasan Aset bukanlah hal baru. RUU Perampasan Aset kali pertama diinisiasi PPATK sejak 2003. RUU ini kemudian masuk program legislasi nasional DPR pada 2005 hingga 2009. Dari total 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008. Di periode berikutnya, RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas dan berubah nama menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019 hingga 2024 berakhir, surat presiden tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Bergulir dalam berbagai periode legislasi, RUU Perampasan Aset terus terhambat. Baru pada September 2025, DPR melalui Badan Legislasi memutuskan secara resmi mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR dan akan dibahas di Komisi 3 DPR. Tak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan,
karena RUU Perampasan Aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Menteri Hukum menyatakan pemerintah menyetujui usulan tersebut dan komitmen politik untuk menyelesaikan aturan ini semakin menguat setelah Presiden berbicara langsung dengan para ketua umum partai. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengambil alih semua aset negara yang dicuri atau diperoleh melalui korupsi. Ia bahkan menjanjikan akan memiskinkan koruptor dan menarik semua aset negara dari para malik uang rakyat. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Tetapi, apakah janji politik dan retorika Presiden ini bisa diterjemahkan menjadi undang-undang yang efektif? Meski janji tersebut memberi harapan, jika RUU Perampasan Aset benar-benar dirancang dengan serius dan memiliki daya paksa, koruptor tak lagi bisa bersembunyi di balik kerumitan hukum maupun kelemahan penegakan hukum. RUU Perampasan Aset bisa dianggap senjata revolusioner dalam pemberantas korupsi. Ya, menurut saya sangat penting, makanya saya sebutkan bahwa RUU Perampasan Aset itu adalah langkah revolusioner dalam rangka salah satunya upaya pemberantasan korupsi. Meskipun di dalamnya itu bukan hanya soal korupsi saja, tapi terhadap semua tindak pidana. Gitu. Jadi ini merupakan hal yang perlu diatensi. Kemunculan kembali RUU Perampasan Aset ini tidak lepas dari kritikan. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada lewat peneliti Zainur Rohman memberikan alarm keras. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi undang-undang yang bisa disalahgunakan. Akuntabilitas setiap aparat penegak hukum juga harus diatur di dalam undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang apapun itu bisa disalahgunakan kalau aparat penegak hukumnya tidak beres, kalau banyak judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya ada dua langkah. Yang pertama, di dalam rancangannya sendiri, di dalamnya harus ada akuntabilitas setiap tindakan aparat penegak hukum. Harus meminta persetujuan kepada hakim atau pengadilan sehingga tidak kemudian semaunya sendiri mudah menyalahgunakan kewenangan. RUU Perampasan Aset bukan sekadar naskah hukum. Jika terus ditunda, koruptor terus merajalela dan rakyat tetap merana. Maka pertanyaan yang terus mencuat, kapan RUU Perampasan Aset disahkan? Tim Liputan, Kompas TV.